Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen pemasaran lembaga keuangan syariah akan memaparkan materi yang berjudul manajemen sumber daya insani bank syariah, yang beranggotakan saya sendiri Sumarni NIM 041, Wiwi Kurniasih NIM 054, dan Alia Safitri NIM 058. Di sini akan memberikan subbab. Ada beberapa subbab yang kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian MSDI Bank Syariah, tujuan MSDI, analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian presentasi kerja, pemberian kompensasi, integrasi dan pemeliharaan, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Materi yang pertama yaitu manajemen sumber daya insani bank syariah, merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya insani yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Materi yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia berbasis syariah. Ada 4 pengelolaan. Yang pertama ada financial kompetensi, yang kedua behavior kompetensi, yang ketiga role kompetensi, dan yang terakhir core kompetensi. Functional kompetensi merupakan kemampuan sumber daya manusia yang berkaitan dengan background dan keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan analisis keuangan syariah. Yang kedua, behavior kompetensi merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk bertindak efektif, memiliki semangat atau gairah syariah, fleksibel dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta berorientasi pada hasil yang sempurna. Yang ketiga, role kompetensi. Role kompetensi merupakan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan, cepat menangkap perubahan, dan mampu membangun hubungan dengan yang lain. Yang terakhir yaitu core kompetensi, merupakan sumber daya manusia yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi misi, makna dan value serta budaya perusahaan atau bisnis syariah. Selanjutnya tujuan manajemen sumber daya insani yaitu ada 3. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang terakhir meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya insani. Yang pertama, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan atau orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kemudian pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kemudian pengembangan. Pengembangan merupakan proses peringatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya adalah kompensasi.
Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Yang selanjutnya, pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Selanjutnya, pemeliharaan merupakan kegiatan memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Kemudian kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya insani yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi, karena tanpa adanya kedisiplinan maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. Dan yang terakhir, pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang pegawai dari suatu organisasi. Selanjutnya, analisis jabatan. Analisis jabatan atau job analysis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Di sini ada 3 aspek dalam job analysis. Yang pertama, job description, job specification, dan yang terakhir, job performance standard. Job deskripsi meliputi suatu deskripsi suatu pekerjaan yang memberikan uraian suatu pekerjaan secara lengkap seperti nama jabatan, departemen, lokasi, fungsi kerja, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kondisi. Yang kedua, job specification merupakan spesifik pekerjaan atau profil suatu pekerjaan yang memuat informasi tentang nama jabatan, departemen, lokasi, dan persyaratan pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman kerja, persyaratan fisik, persyaratan mental, kondisi, dan mental. Dan yang terakhir adalah job performance standard, memuat tentang target pelaksanaan pekerjaan dan kriteria keberhasilan kerja. Selanjutnya itu tujuan perencanaan manajemen sumber daya insani Bank Syariah. Di sini ada 3 perencanaan. Yang pertama itu ada pengadaan karyawan, yaitu kegiatan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang akan digunakan oleh pihak perbankan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penarikan karyawan merupakan kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui berbagai sumber tenaga kerja yang tersedia. Dan yang terakhir, memperbaiki manajemen sumber daya insani, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bank melalui Baik, yang selanjutnya yaitu ada rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi ialah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Adapun tahap-tahap seleksi suatu bank secara umum diantaranya ini, yang pertama ada seleksi suatu lamaran. Seleksi suatu lamaran ini merupakan seleksi awal terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen lamaran yang masuk. Dalam seleksi ini dapat dinilai apakah calon pelamar memenuhi kualifikasi seperti yang diinginkan oleh bank, seperti usia calon pelamar, pendidikan, jenis kelamin, alamat, nilai ijazah, serta IPK, pengalaman kerja, keterampilan, dan keahlian lainnya. Yang kedua ini ada wawancara awal. Nah, setelah lolos dari seleksi suatu lamaran, langkah selanjutnya ini adalah wawancara awal. Dalam wawancara awal, pelamar diminta mengisi blanko lamaran kerja yang biasanya berisi di antara lain ini, yang pertama ini ada data pribadi, yang kedua ada pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, yang ketiga ada pengalaman kerja dan organisasi, yang keempat ada referensi, dan yang terakhir ini ada tanda tangan. Lalu yang ketiga ini ada tes tertulis. Apakah calon pelamar telah lulus dari wawancara awal? Maka
Tahap selanjutnya bagi pelamar adalah melalui tes tertulis. Nah, ada 3 macam tes tertulis, diantaranya ini. Yang pertama ada pengetahuan umum. Pengetahuan umum merupakan tes untuk menguji kemampuan calon pelamar dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum, misalnya kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya. Yang kedua ini ada pengetahuan tentang pekerjaan, yaitu menguji kemampuan pelamar akan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang pekerjaan yang akan digelutinya nanti. Lalu ada tes psikologis, merupakan tes yang akan digunakan untuk menilai calon pelamar tentang berbagai hal seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, kejujuran, loyalitas, dan prestasi. Dan yang keempat ini ada medical test atau wawancara kedua. Dalam tes wawancara kedua ini akan dibicarakan tentang kemampuan calon pelamar melalui cara mengemukakan pendapat, cara menghadapi masalah, dan kemampuan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang kelima ini ada wawancara atasan langsung. Untuk pekerjaan tertentu, calon pelamar langsung dihadapkan kepada calon atasannya. Dalam hal ini, calon atasan akan menilai apakah cocok atau tidak untuk bekerja sama dengannya. Dan yang terakhir ini ada keputusan penerimaan. Keputusan penerimaan merupakan keputusan calon pelamar untuk diterima atau ditolak setelah mengikuti seluruh proses seleksi yang ada. Keputusan ini dibuat oleh tim setelah mempelajari dan menilai seluruh hasil tes yang diikuti oleh pelamar. Selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Teknik dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada metode praktis. Metode ini merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan sambil bekerja. Artinya, calon pegawai sudah terlibat bekerja dengan bimbingan dari rekan-rekan kerja atau pegawai lama yang sudah berpengalaman. Nah, di dalam metode ini, calon pegawai diberitahukan pengetahuan tentang yang pertama ini ada bagian-bagian organisasi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua ada praktik kerja dengan berbagai macam keterampilan. Yang ketiga ada melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat yaitu ada magang. Yang kedua ini ada teknik presentasi dan metode simulasi. Teknik presentasi dapat dilakukan dengan model sistem perkuliahan, presentasi video, dan konferensi. Sedangkan metode simulasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama ini ada studi kasus dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah, memilih alternatif penyelesaian dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada role playing, yang ketiga ada business games, dan yang keempat yaitu ada vestibule training. Selanjutnya yaitu ada perencanaan karir. Perencanaan karir seseorang akan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama ini ada mengurangi tingkat turnover karyawan. Artinya, dengan sistem karir yang jelas akan mengurangi keluar masuknya karyawan dari perusahaan, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya yang keluar, mengingat turnover yang tinggi akan memberikan biaya yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua yaitu ada meningkatkan potensi kerja karyawan dalam bekerja. Artinya, di mana karyawan tentu memiliki potensi-potensi tertentu yang masih terpendam, sehingga perlu dibangkitkan melalui karirnya. Yang ketiga ini ada pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. Artinya, karyawan yang sudah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan keterampilan akan memudahkan promosi karyawan yang juga berkaitan dengan peningkatan karir seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Hal ini disebabkan karena apa yang dikerjakan akan memperoleh pengharapan seperti apa yang diinginkan. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menilai prestasi kerja dilakukan dengan memberikan ilmu manajemen sumber daya insani. Penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara objektif, sehingga tujuan pencapaian penilaian prestasi kerja akan tercapai. Adapun tujuan dalam penilaian prestasi kerja,
Yang pertama ini ada memperbaiki kualitas pekerjaan, yang kedua ada keputusan penempatan dengan prestasi pekerjaan, yang ketiga ada perencanaan dan pengembangan karir dari prestasi kerja, yang keempat ada kebutuhan latihan dan pengembangan, dan yang kelima yaitu ada penyesuaian kompensasi, dan yang terakhir ini ada kesempatan kerja yang adil. Adapun teknik penilaian prestasi kerja masa lalu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ini ada rating scale. Rating scale ini membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria tertentu atau faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan dengan skala tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kedua ada metode checklist. Metode checklist ini penilaian dimulai dari sejumlah kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja atau karakteristik karyawan. Yang ketiga ini ada critical incident. Critical incident ini menilai perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang keempat ini ada field review. Field review ini para personalia turun langsung ke lapangan membantu penyelia dalam menilai. Dan yang terakhir ini ada tes dan observasi. Tes dan pengetahuan serta keterampilan karyawan baik tertulis maupun peragaan. Baik, yang selanjutnya itu ada teknik penilaian prestasi kerja masa depan. Jadi di sini ada beberapa metode penilaian masa depan. Yang pertama itu ada self appraisal. Self appraisal ini merupakan penilaian pribadi oleh karyawan yang bersangkutan terhadap prestasi kerjanya sendiri. Kemudian metode yang kedua yaitu psikologis, yaitu dengan tes psikologi yang diberikan kepada semua karyawan atau melalui diskusi dengan atasannya langsung. Kemudian metode yang ketiga yaitu manajemen by objective, merupakan karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan di masa yang akan datang. Metode yang terakhir itu menggunakan assessment center, di mana melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada wawancara mendalam, kemudian ada tes psikologis, kemudian diskusi kelompok, dan yang terakhir itu tahapan simulasi. Yang selanjutnya yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sesuai yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa ini diterima akibat tenaga atau keahliannya dipakai oleh bank atau perusahaan. Pemberian kompensasi harus menyeimbangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan laba dan kemampuan karyawannya. Jadi, dalam memberikan award atau kompensasi bagi karyawan, perusahaan juga harus melihat pendapatan yang diperoleh dan sesuai kemampuan karyawan yang telah dicapai. Kemudian kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Seperti misalnya kompensasi finansial itu berupa uang. Kemudian untuk kompensasi non-finansial, contohnya misal pemberian tiket untuk liburan ke luar negeri. Adapun keuntungan bagi bank dengan memberikan kompensasi yang adil bagi seluruh karyawan, yaitu antara lain, yang pertama memberikan rasa adil, kemudian memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, selanjutnya mempertahankan karyawan, kemudian ada menghargai karyawan, pengendalian biaya, dan yang terakhir memenuhi peraturan pemerintah. Tujuan pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi yang adil dan wajar sesuai dengan tujuan perusahaan dapat tercapai, maka kompensasi harus dirancang dan dibuat berdasarkan yang pertama, pendidikan dan pengalaman. Artinya, setiap jenjang pendidikan akan memperoleh kompensasi yang berbeda. Kemudian, prestasi kerja. Yang dimaksud dalam hal ini, prestasi kerja seseorang dapat dilihat dari berbagai cara. Kemudian yang ketiga yaitu melihat dari berdasarkan beban pekerjaan. Setiap pekerjaan akan memiliki beban pekerjaannya sendiri.
Subbab yang selanjutnya yaitu integrasi dan pemeliharaan. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan bagi karyawan. Dengan melakukan adanya pembinaan, maka perusahaan dapat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja ini menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan. Sedangkan kondisi psikologis atau mental meliputi penyakit yang diakibatkan oleh stres dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Jadi perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan yang dapat berpengaruh dengan kinerja perusahaan. Yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Jadi, akhir dari suatu pekerjaan itu adalah pemutusan hubungan kerja antara pihak bank atau perusahaan dengan karyawan. Nah, pemutusan hubungan kerja ini biasanya terjadi karena berbagai alasan atau sebab. Di antaranya, yaitu yang pertama memasuki usia pensiun, kemudian yang kedua permintaan pengunduran diri, yang ketiga diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental, dan yang terakhir karena adanya program rasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.